Selamat pagi, Ibu Bapak, Oma Opa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk pagi hari ini kita akan membawakan firman. Saya Novi Tumanken. Kita akan bersama-sama mendalami firman Tuhan. Baiklah, sebelum kita mulai, kita akan berdoa bersama. Selamat pagi, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih untuk pagi hari ini. Bapa, berikan anugerah-Mu yang berupa nafas kehidupan. Setelah semalam kami beristirahat, dan pagi hari ini, ya Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas kehidupan kami hendak merenungkan firman-Mu. Berkati kami, berkati Oma Opa semuanya yang mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ibu Bapak, Oma Opa yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan baca bersama-sama firman Tuhan yang terambil dari kitab Hakim-Hakim 11 ayat 1 hingga yang ke-11. Yefta dan Gilead. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu berdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan kami Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu.
Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Demikian untuk pembacaan Alkitab untuk pagi hari ini. Baiklah, Ibu Bapak, Oma Opa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tadi sudah baca Alkitab dan marilah kita merenungkannya melalui Sabda Bina Umat bersama-sama. Dengan satu judul, tidak dapat memilih tetapi terpilih. Tidak ada seorang anak di dunia ini yang dapat memilih orang tua atau khususnya ibu yang akan melahirkannya. Yefta, orang Gilead itu, tidak dapat memilih ibu yang melahirkannya adalah seorang perempuan terhormat dari kalangan bangsawan dan dari berpendidikan. Ia dilahirkan dari seorang perempuan Sunda. Yefta menerima kondisi itu. Yefta diusir, dianggap tidak layak menerima kehormatan keluarga dan warisan keluarga. Hidup Yefta jauh dari kehidupan yang normal, yang baik-baik dan dihormati. Ia berkumpul dengan orang-orang yang luntang-lantung dan melakukan petualang kriminal, yaitu merampok. Yefta tidak dapat memilih awal hidup yang lebih baik, tetapi apa yang dialami oleh orang Israel, yaitu tekanan dan serangan dari Bani Amon, membuat tua-tua Gilead mencari Yefta dan memintanya untuk menjadi panglima untuk memimpin melawan Bani Amon. Sebuah situasi yang bertolak belakang. Sebelumnya Yefta ditolak dan disingkirkan, tetapi kemudian dicari dan dibutuhkan. Bagaimana Yefta menyikapi permohonan tua-tua Gilead? Sederhana dan mendasar. Yefta membawanya di hadapan Tuhan. Lihat, Hakim-Hakim 11 ayat 9 hingga ke 11. Yefta menunjukkan kedewasaan sikap hati dan imannya, yaitu ketergantungannya hanya pada Tuhan. Ia tidak dapat memilih, tetapi ia terpilih. Maaf, mungkin ada yang punya pengalaman sebagaimana yang dialami Yefta. Bagaimana kita menyikapinya? Pasti ada berbagai sikap yang pernah kita ambil. Pagi ini kita diteguhkan oleh teladan iman seorang pemimpin dan hakim Israel, Yefta, yang membawa segala sesuatu di hadapan Tuhan. Jika Tuhan berkenan, maka tidak ada satu pihak atau kuasa apapun yang dapat menghambat. Kadang penilaian orang banyak dapat membuat seseorang menjadi takut untuk melangkah. Apapun situasi yang dialami, Yefta membawanya ke hadapan Tuhan. Ia tetap melakukan yang terbaik. Ibu Bapak, Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian untuk renungan kita pagi hari ini, 5 September 2025. Kaulah bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng
Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa yang kekal, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengawali segala kegiatan hari ini dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Berikanlah tenaga-Mu untuk kami, berikanlah hikmat-Mu untuk kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dahulu, sekarang, dan selamanya. Amin.